Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mepresentasikan resume pack and pipeline geometric decomposition. Perkenalkan, nama saya Siska Cahya Pulpita, NIM 192410103009, lalu Angga Bagus Prasetyo, NIM 192410103010, Helmi Saifullah Mansur, NIM 192410103044, Halilatul Munawaroh, NIM 192410103047, dan yang terakhir Tia Wahyu Febriani, NIM 192410103051. Next. Pack adalah kumpulan dari modul-modul, di mana modul adalah file Python PY yang berisi kumpulan kelas, fungsi, variabel, dan kode Python lainnya. Next. Studi kasus, anggap saja kita akan membuat aplikasi untuk menghitung luas bangun datar dan juga volume bangun ruang. Bangun datar diantaranya persegi, lingkaran, dan segitiga. Dan kita akan membuat setiap bangun datar menjadi satu modul tersendiri, sehingga kita akan memiliki total 3 modul dari satu pack. Kemudian selanjutnya di sini ada implementasi dari pack. Di sini terdapat beberapa file Python, kemudian diisi di file persegi.py, di situ terdapat fungsi luas persegi dengan parameter sisi, dengan return sisi kali sisi. Kemudian di file lingkaran.py ada fungsi luas lingkaran dengan parameter radius, dengan return 22/7 kali radius. Kemudian di file segitiga.py ada fungsi luas segitiga dengan parameter alas dan tinggi, dengan return 0,5 kali alas kali tinggi. Kemudian pada file script utama.py kita dari luas.persegi kita import luas persegi, kemudian dari luas.lingkaran kita import luas lingkaran. Kemudian kita print luas persegi dengan sisi 10, maka akan dihasilkan 100. Kemudian kita print luas lingkaran dengan radius 21 akan dihasilkan 1386. Next. Kemudian selanjutnya adalah pipeline. Pipeline adalah satu set dari elemen pemrosesan data dihubungkan secara seri, sehingga hasil keluaran dari satu elemen adalah masukan bagi elemen berikutnya. Elemen-elemen dari sebuah pipeline sering dijalankan secara paralel. Next. Baik, selanjutnya di sini ada studi kasus dan juga implementasi. Nah, di sini langkah pertama adalah kita harus mengimpor beberapa data dalam sklearn untuk keperluan klasifikasi dari iris. Nah, di sini kita menggunakan ada 5 data yang kita import. Yang pertama ada dataset, yang kedua train test split, yang ketiga standard scalar, yang keempat PCA, dan yang kelima ada decision tree classifier. Selanjutnya, setelah kita definisikan variabelnya yaitu X dan Y, selanjutnya kita akan melakukan pemisahan data, di mana dalam pemisahan data ini 25% data yang digunakan yang dipisah adalah untuk ukuran uji data. Selanjutnya kita mengimpor pipa untuk membuat aliran pipanya, yaitu dari sklearn.pipeline kita import pipeline. Kemudian aliran pipanya adalah PCA, yaitu dia pengurangan dimensi menjadi 2. Yang dilakukan dengan cara scaling data, kemudian dilanjutkan dengan decision tree classification. Selanjutnya langkah yang dilakukan adalah ketika data tersebut di pipa, selanjutnya dilakukan data score dan kemudian dicetak hasilnya. Dan hasil yang diperoleh adalah 0,947 sekian. Oke, next. Kemudian di sini akan dibahas mengenai geometric decomposition, di mana pada pola dekomposisi geometris ini memecah data menjadi satu set subkoleksi. Nah, bisa dijelaskan secara umum subkoleksi ini dapat tumpang tindih nantinya, sedangkan output dipartisi ke dalam domain yang tidak tumpang tindih. Maka tugas paralel dia dapat beroperasi pada setiap subdomain secara independen tanpa takut mengganggu yang lainnya. Nah, pola partisi ini akan sangat berguna untuk algoritma membagi dan juga menaklukkan, dan juga dapat digunakan dalam sebuah implementasi paralel yang efisien dan juga dari pola stensil. Oke, next. Ya, ini merupakan contoh penerapan dari geometric decomposition, dapat dilihat untuk gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Jadi di gambar 3 ini sudah melakukan penerapan geometric decomposition.
Kemudian untuk contoh studi kasusnya, di sini ada penggunaan dekomposisi geometris digunakan untuk membagi data untuk diolah. Metode yang sering diasosiasikan dengan metode divide and conquer, salah satunya penggunaan metode divide and conquer pada pencari titik terdekat, di mana data akan dibagi sesuai dengan proses yang diperlukan. Dalam kasus ini, dua data atau input dan diselesaikan, prosesnya kemudian digabungkan hasil pemecahannya untuk dikerjakan kembali sampai mencari titik yang terdekat. Selanjutnya yaitu implementasi dalam bahasa pemrograman, yaitu math, copy, asyncio, dan time. Kemudian terdapat pembuatan kelas titik karena data yang akan diproses mempunyai elemen yang sama, maka pembuatan kelas objek diperlukan untuk mempermudah pengerjaan. Kemudian ada variabel P yang berisi array P yang berisi titik-titik. Kemudian ada fungsi dis P1, P2 yang digunakan untuk mencari jarak dari sebuah titik. Dan ada function brute force yang digunakan untuk mencari jarak terpendek. Next. Kemudian ada kelas yang digunakan untuk digabungkan dan dihitung data mana yang memiliki nilai terkecil. Sedangkan untuk async def divide, metode divide di mana data akan dipecah secara rekursif. Jika data yang didapat 3, maka akan dilakukan brute force. Data yang dibagi akan dipisahkan lalu dihitung nilai terkecil lalu dikombin ketika selesai pemecahan. Kemudian yang terakhir yaitu function def closest untuk mencari data terkecil. Def copy dilakukan agar tidak merusak data yang duplikasi. Setelah itu data akan dimasukkan dalam fungsi divide. Next. Sekian yang dapat kami sampaikan.